Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang proposal sederhana dari bab 1 sampai bab 3 pada mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian video ini dibuat untuk melaksanakan tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian dengan pembuatan proposal sederhana bab 1 sampai bab 3. Judul yang saya buat pada penelitian kali ini adalah pengaruh model PJBL berbantuan infografis terhadap kreativitas belajar siswa sekolah dasar. Saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 3. Yang pertama itu, bab pertama isinya ada pendahuluan, bab 2 isinya ada kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama, pendahuluan. Kita masuk ke slide pertama dari latar belakangnya. Jadi latar belakangnya dari permasalahan yang saya amati itu dapat dijelaskan, pendidikan itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap orang. Hal ini harus membantu masyarakat mengembangkan aspirasi dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi potensi mereka. Sebagai lembaga pendidikan dan miniatur komunitas, sekolah juga harus menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama itu rendahnya kreativitas belajar siswa di sekolah dasar. Banyak siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan untuk menumbuhkan ide-ide baru, terus juga berpikir kritis dan berinovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran konvensional yang kurang variatif. Jadi metode pembelajaran yang monoton itu dan berpusat pada guru membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu tidak kreatif gitu dan tidak berkembang secara optimal. Dan yang ketiga itu ada kurangnya penggunaan media pembelajaran inovatif dan belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran modern pada zaman sekarang, seperti infografis yang mampu membantu siswa memahami materi secara visual dan menarik. Selanjutnya, batasan masalah. Jadi, agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penelitian ini itu dibatasi pada beberapa hal. Yang pertama itu ada subjek penelitian. Jadi, penelitian ini hanya dilakukan pada siswa sekolah dasar pada tingkat tertentu, yaitu di kelas 5. Dan yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan adalah Project Based Learning atau PJBL berbantuan media infografis, dan model pembelajaran lain itu tidak dibahas secara mendalam. Kemudian rumusan masalah yang saya buat itu, yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kreativitas belajar siswa? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning PJBL berbantuan infografis terhadap kreativitas belajar siswa? Yang ketiga itu, apakah terdapat perbedaan kreativitas belajar antara siswa yang diajar menggunakan project PJBL berbantuan infografis dengan diajar menggunakan model discovery learning. Kemudian ada manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam mengkaji efektivitas model pembelajaran project based learning berbantuan infografis terhadap peningkatan kreativitas belajar siswa. Nah, secara praktisnya, kalau untuk guru ya, menyediakan alternatif model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bagi siswa meningkatkan keterlibatan aktif dan kreativitas dalam proses belajar. Dan selanjutnya, bagi sekolah menjadi acuan dalam evaluasi dan pengembangan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Ke slide pertama ada deskripsi konseptual. Project Based Learning atau PJBL itu adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif.
dan melalui pendekatan berbasis proyek. Siswa itu diajak menyelesaikan masalah nyata atau menciptakan produk tertentu melalui tahapan sistematis, dan model ini itu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif, yang semuanya itu merupakan bagian dari keterampilan abad ke-21. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur penelitian. Yang pertama itu ada judul penelitian. Penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Infografis Terhadap Kreativitas Belajar Siswa Sekolah Dasar. Yang kedua itu ada variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu model pembelajaran project based learning berbantuan infografis. Nah, selanjutnya ada variabel terikat, yaitu kreativitas belajar siswa. Nah, kita masuk ke yang ketiga, ada definisi konsep variabel. Yang pertama, project based learning itu adalah model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa itu belajar melalui kegiatan pengerjaan proyek nyata untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, yang kedua itu infografis itu merupakan media pembelajaran visual yang menggabungkan teks, terus juga gambar, grafik, dan warna untuk menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan menarik. Nah, yang ketiga ada kreativitas belajar itu adalah kemampuan siswa dalam menghasilkan ide-ide baru, terus juga mengembangkan solusi kreatif, dan serta menunjukkan inovasi dalam proses dan hasil belajar. Yang keempat itu ada keterkaitan antar variabel. Model PJBL itu mendorong siswa terlihat aktif dalam pembelajaran berbasis proyek. Sementara itu, infografis membantu siswa memahami materi melalui visualisasi menarik. Kombinasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Yang kelima ada tujuan penggunaan konsep. Nah, tujuan utama dari penggunaan konsep ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model PJBL berbantuan infografis dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa sekolah dasar. Nah, yang terakhir ada landasan teori. Landasan teori penelitian ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama ada teori tentang pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada teori multimedia atau infografis. Dan terakhir ada teori kreativitas belajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi, model pembelajaran inovatif yang dipadukan dengan media visual seperti infografis itu dapat memberikan stimulus pembelajaran yang lebih aktif, terus juga menyajikan materi secara menarik dan meningkatkan minat belajar siswa. Model project based learning berbantuan infografis itu lebih efektif dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa dibandingkan dengan model discovery learning. Namun pada kenyataannya, pembelajaran di sekolah dasar itu masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru. Dan model pembelajaran seperti itu tuh lebih cenderung membuat siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar. Akibatnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa itu belum berkembang secara optimal. Slide hipotesis penelitian. Untuk menguji pengaruh model pembelajaran project based learning berbantuan infografis terhadap kreativitas belajar siswa, maka dirumuskan 2 jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif HA. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran project based learning berbantuan infografis terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Hipotesis 0HO, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap model pembelajaran project based learning berbantuan infografis terhadap kreativitas belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang terakhir, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu
tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis yang pertama pengaruh penerapan model Project Based Learning atau PJBL berbantuan infografis terhadap kreativitas belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, perbedaan tingkat kreativitas belajar antara siswa yang belajar menggunakan proyek PJBL berbantuan infografis dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang ketiga, efektivitas penggunaan infografis sebagai media pendukung untuk meningkatkan keterlibatan dan kreativitas belajar siswa. Selanjutnya ada tempat dan waktu pada penelitian ini. Pada penelitian ini dilaksanakan di SDN Klender 03 pagi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur dengan subjek siswa kelas 5. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesiapan sekolah dan karakteristik siswa yang sesuai untuk penerapan proyek PJBL berbantuan infografis. Auto penelitiannya ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yaitu di bulan Agustus sampai Oktober 2025. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu populasi penelitian, kita menggunakan seluruh siswa kelas 5. Kelas 5 itu dipilih karena tahap perkembangan kognitifnya itu sesuai untuk penerapan model Project Based Learning PJBL berbantuan infografis. Nah, yang kedua itu ada sampel penelitian. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kelas eksperimen menggunakan model PJBL berbantuan infografis, dan yang kedua itu ada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Kita itu menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan tingkat kemampuan yang relatif setara dan memenuhi syarat untuk perlakuan eksperimen. Nah, selanjutnya itu ada rancangan pelaksanaan. Jadi yang pertama strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan model Project Based Learning atau PJBL berbantuan infografis pada kelas eksperimen. Nah, yang kedua itu pelaksanaan perlakuannya itu pada waktu pelaksanaannya bukan selama 6 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 35 menit setiap pertemuan. Nah, yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini data itu dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama kita menggunakan tes kreativitas belajar, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kegiatan siswa, angket atau kuesioner, dan yang terakhir ada dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.